lagi bersama Kak Kundria di channel Mata Kundria. Nah, di video kali ini kakak masih ngebahas seputar persediaan. Nah, sebelumnya kan kakak udah nge-tag 3 video ya. Nah, ini video selanjutnya, part selanjutnya membahas tentang persediaan pencatatan dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang ini nanti kita klasifikasikan lagi dalam 2 pencatatan. Diantaranya menurut periodik dan yang kedua menurut perpetual gitu ya. Nah, sebenarnya hakikatnya itu pencatatan untuk periodik itu sama. Dia itu mencatatnya itu di akhir periode. Nah, untuk perpetual masih ingat kan? Kalau perpetual itu setiap ada transaksi kita tulis gitu ya. Nah, ini kan rata-rata tertimbang itu biasanya digunakan ibaratnya itu untuk mempermudah gitu ya, mempercepat gitu. Cuma dalam untuk kerealitanya, untuk mencapai ibaratnya angka dengan fisik itu ibaratnya tuh hampir jauh gitu. Jauhnya itu gimana? Karena di sini dalam metode rata-rata tertimbang itu biasanya kita membulatkan nominal-nominal di belakang koma gitu ya. Kadang kalau 5 ke atas kita bulatkan ke atas dan 5 ke bawah kita bulatkan ke bawah seperti itu. Nah, di sini kakak mau ngebahas dulu tentang periode rata-rata tertimbang. Nah, langkahnya itu sama, kita harus menentukan dulu unit persediaan akhir. Di mana unit persediaan akhir ini digunakan untuk menentukan mana aja yang harus masuk di transaksi untuk mencatat nilai persediaan gitu kan. Nah, berhubung ini yang metode rata-rata tertimbang, jadi kita nanti tulisnya itu semua gitu ya. Nanti kita tinggal bagi dengan unit persediaan akhir. Teman-teman masih ingat kan? Untuk menentukan unit persediaan akhir, kita harus mencarinya dengan rumus apa? Persediaan ditambah dengan pembelian tanpa terkecuali. Jadi semua pembelian kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan penjualan. Nah, di sini kakak sudah tuliskan di mana persediaannya di sini tertera 1000 karena di soalnya 1000 unit gitu kan. Nah, pembeliannya ada 1400. Dapatnya dari mana? Di pembelian tanggal 3 dan juga pembelian di tanggal 28. 500 tambah 900 1400. Nah, ini dikurangkan dengan penjualan 700. 700-nya didapat dari penjualan tanggal 5 sama penjualan tanggal 30 ini ya. Senilai berapa? 400 dan 300 kalau dijumlahkan 700 sudah. Nah, terus kita tinggal penjumlahan sama pengurangan. 1000 tambah 1400 berarti 2400. Kita kurangkan dengan penjualannya 700 berarti unit persediaan akhirnya kita peroleh 1700. Nah, dalam pencatatan metode rata-rata tertimbang, kita tulis semua transaksi kecuali pembelian, termasuk juga dengan penjumlahannya gitu ya. Oke, kita mulai teman-teman. Di sini kita tulis ya tanggalnya. Tanggal 1 tertera 1000 gitu ya. 1000 dengan harga 1000 gitu kan. Nah, dengan harga 1000 ini kalau kita jumlahkan berarti jumlahnya 1 juta gini ya. Ini kakak baris biar enggak gabung gitu ya. 1 juta gitu. Nah, terus di tanggal berapa ini? Tanggal 3 ada juga pembelian berapa? 500 ya. 500 dengan harga satuannya 900. Nah, dapatnya kita berapa itu? 450. 500 kali 900. 450.000. Nah, terus ada lagi pembelian di tanggal 28. Tanggal 28 pembeliannya itu ada 900. Nah, 900 ini dikali dengan harga satuan 800 ya. 800 kita tulis. Jadi jumlahnya berapa? 900 dikali 800 kita dapat 720.000. 720.000. Nah, di bagian sini kita jumlah barang siap dijual gitu ya. Kita tulis di sini barang siap jual itu kita peroleh dari penjumlahan sini. Kita peroleh. Nah, kita tinggal jumlahkan 1 juta tambah 450 tambah 720 itu berapa gitu ya.
Nah, kita jumlahkan, ayo kita prorogate. 0, 5 tambah 2 berapa? 7, benar? 7 tambah 4 berapa? 11. Nah, saya tambah 1, 2. 2.170 seperti ini ya. Setelah kita tahu di sini 2.710, 2.170. Nah, kita hitung rata-ratanya. Unit satuan rata-ratanya tuh berapa gitu kan? Harga per unitnya gitu ya. Kita tulis di sini harga per unit. Kita ininya kita masukkan ke sini 2.170.000. Dengan asumsi ininya ditambah, ini berapa? 1.000 ditambah 500 tambah 900. Berarti 1.500 ditambah 900 berarti 2.400. 2.400 unit. Nah, dibagi dengan ini. Nah, 2.400. Nah, setelah ini kita bakal tahu harga persatuannya berapa. Ini kakak panah. Kita pakai kalkulator ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya kalkulator minimal tuh 12 digit. Kita hitung ya. Barang siap jualnya senilai 2.170, kita tulis 2.170.000. Nah, terus kita bagi dengan unit yang siap dijual berapa? 2.400. Kita bagi 2.400, dapatnya 904,16 itu. Nah, kita tulis 904,1666. Berarti kita bulatkan jadi 2. 904,2. Nah, seperti pembulatan yang seperti ini nantinya bakal ibaratnya tuh untuk mencapai sesuai dengan realnya itu jauh gitu. Kenapa? Karena jauh. Karena ibaratnya kita nggak bisa memprediksi bahwa nanti kelebihan komanya tuh ke atas terus. Kalau ke atas terus kan berarti kita udah pasti kelebihan. Kalau ke bawah terus berarti kita pasti kurang gitu ya. Nah, ini harga per unitnya teman-teman. Setelah kita tahu harga per unitnya, tinggal kita hitung dengan unit persediaan akhir. Kenapa? Karena untuk mencatat menilai nilai persediaan akhir, kita patokannya dengan unit persediaan akhir yang kita hitung di awal gitu. Dan yang kita hitung di awal tuh 1.700. Berarti di sini kakak tulis persediaan akhir itu kita peroleh dari unit persediaan akhir 1.700 nih. 1.700 kita kali dengan harga per unit gitu. Harga per unitnya 904,2. Kita tulis 904,2. Nah, nanti hasilnya berapa? Kita hitung pakai kalkulator lagi ya. 1.700 kita kalikan dengan 904,2. Berapa? 1 juta, kita tulis di sini 1.537.140. Nah, teman-teman bisa cek sendiri dengan kalkulator teman-teman. Nah, kita kan udah ketahuan nih persediaan akhir yang kita butuhkan, yang kita cari itu nilainya 1.537.140. Jadi untuk metode rata-rata tertimbang itu kita harus ingat bahwa kita harus mencari dulu unit persediaan akhirnya itu berapa. Nanti kita hitung semua yang sifatnya menambah, itu kita kalikan semua. Nah, ini dinamakan dengan barang siap jual. Nah, barang siap jual ini kita bagi dengan per unitnya untuk mendapatkan namanya yang harga per unit. Nah, harga per unit ini nanti kita kalikan dengan unit persediaan akhir untuk mendapatkan hasil persediaan akhir. Jadi kita udah ketemu teman-teman, hasilnya sekian. Nah, kalau untuk mencari HPP itu gampang. Kita tinggal kurangin barang siap dijual, berarti ini barang siap dijual kurangi dengan persediaan akhir. Berarti ini dikurangi ini. 2.170.000 dikurangi 1.570.140. Nah, itulah yang dinamakan HPP. Nah, HPP untuk periodik itu sebenarnya itu tidak terlalu penting kalau tidak ditanyakan, tidak di jurnal gitu ya. Biasanya tuh penjurnalan tuh wajibnya di bagian perpetual. Tapi kalau misal kita ada pertanyaan tentang HPP, kita bisa temu. Teman-teman harus ingat ya, barang siap jual dikurangi persediaan akhir. Ya teman-teman, jadi metode untuk rata-rata tertimbang bagian periodik cukup sampai sekian. Nah, video selanjutnya kakak bakal ngebahas tentang rata-rata tertimbang dengan metode perpetual. Oke, ditunggu ya video kelanjutannya. Terima kasih teman-teman.
tetap semangat ya. Salam belajar.